Coba dengarkan ini baik-baik. Setiap kali dunia memasuki masa sulit, selalu ada satu hal yang berubah lebih dulu. Bukan sistem keuangan, bukan politik, melainkan cara manusia berpikir tentang hidup. Menjelang 2026, kata krisis semakin sering terdengar. Bukan hanya di berita ekonomi, tapi di obrolan kecil, di meja makan, di pikiran banyak orang saat malam tiba. Namun, ada satu pertanyaan penting yang jarang dibahas secara jujur. Apakah semua orang benar-benar akan jatuh saat krisis datang? Sejarah berkata, tidak. Selalu ada sebagian kecil orang yang justru lebih tenang, lebih siap, dan perlahan lebih kuat. Bukan karena mereka tahu rahasia besar. Bukan karena mereka punya akses istimewa. Melainkan karena mereka dekat dengan kebutuhan paling dasar manusia. Makan, bertahan, hidup. Dan disitulah pangan dan tanah pelan-pelan kembali mengambil peran utama. Video ini bukan ramalan. Bukan juga ajakan meninggalkan profesi. Ini adalah undangan untuk melihat krisis dari sudut yang jarang disorot. Dengan kepala dingin, tanpa panik. Krisis jarang datang tiba-tiba. Ia tidak selalu diawali dengan runtuhnya pasar. Seringkali, ia dimulai dari hal-hal kecil yang terasa sepele. Harga kebutuhan naik perlahan. Pengeluaran terasa semakin berat. Orang mulai berpikir 2 kali sebelum membeli. Lalu, terjadi satu perubahan besar. Prioritas hidup bergeser. Hal-hal yang dulu dianggap penting, perlahan ditinggalkan. Dan yang dulu dianggap biasa, menjadi sangat berarti. Dalam kondisi seperti ini, manusia kembali pada naluri paling dasar. Bertahan. Dan bertahan selalu dimulai dari satu tempat, dapur. Inilah sebabnya, setiap krisis besar selalu diikuti oleh perubahan pola konsumsi. Lebih sederhana, lebih hemat, lebih fungsional. Bukan karena manusia ingin mundur, melainkan karena mereka ingin hidup lebih lama. Krisis 2026 mungkin akan datang. Atau mungkin ia datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Namun, sejarah mengajarkan satu hal penting. Bukan semua orang jatuh di masa krisis. Sebagian justru menemukan pijakan baru. Bukan karena mereka lebih pintar. Bukan karena mereka punya keistimewaan. Melainkan karena mereka memahami satu hal sederhana. Kebutuhan dasar manusia tidak pernah berubah. Manusia bisa menunda banyak hal, tapi mereka tidak bisa menunda makan. Mereka tidak bisa menunda bertahan hidup. Disitulah pangan selalu menemukan jalannya kembali ke pusat kehidupan. Tanah mungkin terlihat diam. Tanaman mungkin tumbuh perlahan. Namun justru dalam kelambatan itulah tersimpan kekuatan yang tahan uji. Krisis sering membuat dunia terasa bising, penuh prediksi, penuh ketakutan, penuh ajakan panik. Namun di balik kebisingan itu, selalu ada jalan yang sunyi. Jalan yang tidak menjanjikan kecepatan, tetapi menawarkan ketahanan. Video ini tidak dibuat untuk mengajakmu takut, bukan juga untuk memaksamu berubah secara drastis. Ini hanyalah undangan halus untuk melihat ulang posisi kita dalam kehidupan. Untuk menyadari bahwa di balik sistem besar, ada hal-hal kecil yang menopang segalanya. Makanan di meja, tanah yang ditanami, tangan-tangan yang bekerja tanpa sorotan. Dan mungkin di masa ketika banyak orang sibuk mencari perlindungan, ketenangan justru lahir dari pemahaman tentang hal-hal paling sederhana.
Jika ada satu hal yang bisa dipegang saat masa depan terasa kabur, itu adalah ini. Selama manusia hidup, pangan akan selalu dibutuhkan. Dan selama pangan dibutuhkan, mereka yang memahami tanah dan tanaman tidak pernah benar-benar sendirian. Diam-diam, mereka sedang membangun ketahanan. Namun ada satu kesalahpahaman besar. Banyak orang mengira selama menanam pasti aman. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada tanaman yang sangat bergantung pada tren dan selera. Ada yang hanya laku saat daya beli tinggi. Ada pula yang bergantung pada pasar jauh. Saat krisis datang, hal-hal seperti itu menjadi rapuh. Yang bertahan justru tanaman yang masuk ke rutinitas harian manusia. Tanaman yang tidak tergantikan dengan mudah, dikonsumsi rutin, relevan di segala kondisi. Tanaman semacam ini mungkin tidak membuat cepat kaya, tetapi jarang benar-benar ditinggalkan. Dan di masa krisis, yang paling dicari bukan keuntungan besar, melainkan kepastian. Mari kita hentikan sejenak semua teori besar dan lihat krisis dengan logika paling sederhana. Saat ekonomi melemah, manusia tidak bertanya apa yang sedang tren. Mereka bertanya apa yang bisa dimakan hari ini dan besok. Di titik inilah, tanaman tertentu selalu muncul kembali ke permukaan. Bukan karena dipromosikan, melainkan karena dibutuhkan. Tanaman pertama, sumber karbohidrat lokal. Setiap manusia butuh energi, dan saat uang terbatas, pilihan jatuh pada yang paling mengenyangkan, paling familiar, dan paling terjangkau. Karbohidrat lokal memiliki keunggulan besar. Ia sudah diterima budaya, mudah diolah, dan tidak bergantung pada gaya hidup. Di masa krisis, masyarakat tidak bereksperimen. Mereka kembali pada yang sudah dikenal. Inilah mengapa tanaman jenis ini hampir selalu dicari, bahkan ketika ekonomi sedang turun. Tanaman kedua, bumbu dapur dasar. Banyak orang menganggap bumbu hanyalah pelengkap, padahal bumbu adalah penentu rasa dan kepuasan makan. Saat orang lebih sering memasak di rumah, bumbu menjadi kunci agar makanan sederhana tetap terasa layak dan menyenangkan. Tanpa bumbu, makanan murah terasa hambar. Dan dalam kondisi tertekan, rasa nyaman dari makanan menjadi penting secara psikologis. Karena itu, permintaan bumbu dasar cenderung stabil. Ia tidak mengikuti tren, ia mengikuti kebiasaan. Tanaman ketiga, tanaman cepat panen. Di masa krisis, kecepatan seringkali lebih penting daripada keuntungan besar. Sayuran cepat panen memberi petani satu hal berharga, ritme. Ada aliran hasil yang lebih sering. Ada peluang menyesuaikan diri dengan pasar, dan ada rasa kontrol di tengah ketidakpastian. Petani yang memahami ini tidak menunggu satu panen besar, melainkan membangun kesinambungan kecil yang berulang. Dalam kondisi sulit, model seperti inilah yang lebih bertahan. Tanaman keempat, tanaman yang bisa disimpan lebih lama. Tidak semua hasil panen harus langsung dijual, dan di masa krisis, kemampuan menunda penjualan seringkali menjadi pembeda. Tanaman yang tahan simpan memberi ruang bernafas. Petani tidak dipaksa menjual saat harga sedang rendah. Fleksibilitas ini penting, karena krisis bukan soal produksi saja, melainkan juga waktu. Siapa yang punya waktu, punya posisi tawar. Tanaman kelima, tanaman multifungsi. Tanaman yang hanya punya satu kegunaan lebih rapuh di masa krisis. Sebaliknya, tanaman yang bisa dikonsumsi langsung, diolah, atau dijual dalam berbagai bentuk, lebih adaptif. Ia memberi pilihan, dan di masa krisis, pilihan adalah kekuatan. Petani tidak bergantung pada satu pintu. Jika satu tertutup, yang lain masih terbuka. Selama bertahun-tahun, petani sering ditempatkan di posisi yang sama. Dianggap penting, tapi jarang diprioritaskan.
dianggap dibutuhkan, tapi sering ditekan oleh sistem. Namun, krisis memiliki satu sifat unik. Ia membuka hal-hal yang selama ini tersembunyi. Saat ekonomi stabil, kita jarang memikirkan dari mana makanan datang. Rak selalu terisi, pasar selalu buka, distribusi terasa normal. Tapi saat krisis mulai mengganggu rantai pasok, barulah muncul kesadaran yang terlambat. Makanan tidak muncul dengan sendirinya. Ia ditanam, dirawat, dipanen oleh tangan-tangan yang selama ini jarang disorot. Di titik inilah posisi petani perlahan bergeser. Bukan karena mereka meminta perhatian, tetapi karena kebutuhan masyarakat mengarah langsung kepada mereka. Ketika impor menjadi mahal, ketika distribusi terganggu, ketika pasokan luar tidak lagi bisa diandalkan, produksi lokal menjadi sandaran terakhir. Dan petani yang sebelumnya dianggap lemah, tiba-tiba menjadi sangat relevan. Bukan karena kekuasaan, bukan karena status, melainkan karena tanpa mereka, kehidupan sehari-hari tidak berjalan. Krisis mengajarkan satu hal penting. Yang terlihat kecil, belum tentu tidak penting. Yang sunyi, belum tentu tidak kuat. Mari kita jujur. Pertanian bukan dunia yang glamor. Ia tidak menjanjikan hasil instan, tidak menawarkan lonjakan cepat. Justru sebaliknya, ia menuntut kesabaran, perencanaan, dan kemampuan menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Bagi sebagian orang, ini terasa berat. Tapi di masa krisis, nilai-nilai inilah yang justru menjadi mahal. Saat dunia bergerak terlalu cepat, yang paling rentan adalah mereka yang tidak punya pijakan. Pertanian memberi pijakan itu. Ia bekerja dengan musim, dengan siklus, dengan ritme alam yang tidak bisa dipercepat sembarangan. Petani yang bertahan bukan yang paling berani berspekulasi, melainkan yang paling memahami proses. Mereka tidak mengejar keuntungan besar dalam satu waktu, tetapi menjaga agar aliran kehidupan tetap berjalan. Di masa krisis, cara berpikir seperti ini berubah dari dianggap lambat menjadi dianggap bijak, karena yang dibutuhkan bukan lonjakan, melainkan keberlanjutan. Krisis sering digambarkan sebagai bencana, sebagai akhir dari segalanya. Padahal jika dilihat lebih dalam, krisis adalah penyaring. Ia menyaring cara hidup yang rapuh. Ia menguji sistem yang terlalu bergantung. Dan ia memperlihatkan apa yang benar-benar penting. Di masa seperti ini, banyak ilusi runtuh. Ilusi bahwa uang selalu cukup. Ilusi bahwa sistem selalu siap. Ilusi bahwa semua hal bisa dibeli kapan saja. Namun bersamaan dengan runtuhnya ilusi, muncul satu kesadaran baru. Hidup tidak sesederhana transaksi. Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa diimpor dalam keadaan darurat. Pangan adalah salah satunya. Mereka yang memahami hal ini tidak memandang krisis sebagai akhir, melainkan sebagai momen penyesuaian. Bukan untuk panik, bukan untuk lari, tetapi untuk kembali ke dasar. Dan dasar itu sederhana. Selama manusia hidup, mereka akan makan. Selama itu pula, tanah dan tanaman akan selalu punya tempat. Krisis 2026 mungkin akan datang. Atau mungkin ia datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Namun, sejarah mengajarkan satu hal penting. Bukan semua orang jatuh di masa krisis. Sebagian justru menemukan pijakan baru. Bukan karena mereka lebih pintar. Bukan karena mereka punya keistimewaan. Melainkan karena mereka memahami satu hal sederhana. Kebutuhan dasar manusia tidak pernah berubah. Manusia bisa menunda banyak hal, tapi mereka tidak bisa menunda makan. Mereka tidak bisa menunda bertahan hidup.
Disitulah pangan selalu menemukan jalannya kembali ke pusat kehidupan. Tanah mungkin terlihat diam. Tanaman mungkin tumbuh perlahan. Namun justru dalam kelambatan itulah tersimpan kekuatan yang tahan uji. Krisis sering membuat dunia terasa bising, penuh prediksi, penuh ketakutan, penuh ajakan panik. Namun di balik kebisingan itu, selalu ada jalan yang sunyi. Jalan yang tidak menjanjikan kecepatan, tetapi menawarkan ketahanan. Video ini tidak dibuat untuk mengajakmu takut, bukan juga untuk memaksamu berubah secara drastis. Ini hanyalah undangan halus untuk melihat ulang posisi kita dalam kehidupan. Untuk menyadari bahwa di balik sistem besar, ada hal-hal kecil yang menopang segalanya. Makanan di meja, tanah yang ditanami, tangan-tangan yang bekerja tanpa sorotan. Dan mungkin di masa ketika banyak orang sibuk mencari perlindungan, ketenangan justru lahir dari pemahaman tentang hal-hal paling sederhana. Jika ada satu hal yang bisa dipegang saat masa depan terasa kabur, itu adalah ini. Selama manusia hidup, pangan akan selalu dibutuhkan. Dan selama pangan dibutuhkan, mereka yang memahami tanah dan tanaman tidak pernah benar-benar sendirian. Diam-diam, mereka sedang membangun ketahanan.